bermusyawarah bersama, kita akan sama-sama berdiskusi yang membahas karakter dari paroki kita. Tapi sebelumnya kita ajak Bapak Ibu untuk bernyanyi bersama, karena hari ini kita merasa bahagia, hari ini kita merasa sukacita, karena kita semua adalah saudara seiman. Jadi Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri sambil bertepuk tangan, kita katakan hari ini kurasa bahagia. Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas setiap kasih dan pemeliharaan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup ini. Terlebih di malam hari ini, Kau kumpulkan kami kembali, Kau berikan kami kerinduan untuk berkumpul di tempat ini, untuk berdiskusi bersama, membahas mengenai kelebihan dan juga keprihatinan dari paroki kami. Kami tahu ini bukan karena buat gagah kami, tapi ini semua karena kemurahan dan kebaikan. Tapi jauh sebelum kami memulai rapat ini, kami mau mengakui, kami mau menyesali akan setiap dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hati-Mu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa
saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Dan kami sungguh bersyukur bagi Allah seperti Engkau, Allah yang maha pengasih dan maha mengampuni. Dan pada malam hari ini kami mau terus menaikkan syukur kami. Kami terus mengucapkan syukur kami, karena Engkau adalah Allah yang teramat baik dalam hidup ini. Begitu banyak pertolongan, begitu banyak berkat dan kasih yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup ini. Biarlah lagu pujian yang kami naikkan ini boleh mengungkapkan rasa syukur kami bahwa Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami.
diceritakan seorang tokoh agama yang menginginkan kesembuhan, kehidupan kembali dari anaknya. Dan juga diceritakan seorang wanita yang sudah mengalami pendarahan 12 tahun. Kedua orang ini menunjukkan sikap yang sama. Dia tidak menyerah, mereka terus mencari Tuhan karena mereka memiliki iman dan kepercayaan. Asal jamah saja juga, maka aku akan sembuh. Dan kita tahu di akhir perikop itu bercerita, anak yang luka agama itu hidup kembali. Wanita yang sudah mendarah 12 tahun sembuh total ketika mereka berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Kesembuhan, pemulihan, bahkan mujizat ada di dekat kita semua. Yang kita butuhkan hanya satu, kita menghampiri wajah Tuhan, kita mencari kebenarannya, dan pastikan iman kita benar-benar menuju kepada Tuhan. Pada hari ini kita berkumpul bersama untuk membahas, berdiskusi bagaimana karakter dari paroki kita, paroki Santo Laurentius. Dan tentu kita pun sama-sama ingin poin-poin yang dihasilkan benar-benar mewakili paroki kita dan benar-benar berkenan kepada Tuhan. Hanya satu yang kita lakukan, berdoa, membuka hati, dan biarlah iman kita mengatakan, ya Tuhan, kami butuh beracara terus sehingga rapat ini boleh menghasilkan poin-poin yang baik dan berkenan di hati. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk menyanyikan kembali lagu ini. Biarlah kita menaikkan terus syukur kita kepada Tuhan. Biarlah iman kita terus mengarah kepada Tuhan, karena hanyalah Tuhan satu-satunya tempat kita memohon. Terima kasih di pujian, terima kasih Nindi yang sudah tiba-tiba mau ditembak. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini seperti yang saya sebutkan, kita berkumpul di sini karena kita akan melakukan musyawarah pastoral tentang paroki Santo Laurentius. Apa itu muspas dan apa saja yang akan kita lakukan? Tanpa berlama-lama lagi, saya undang pastor paroki kita memberikan sambutan dan juga pengarahan kepada Pastor Hendra. Dipersilakan. Boleh dong kasih tepuk tangan Pastor. Ibu Bapak selamat malam. Musyawarah pastoral diadakan kurang lebih 5 tahun sekali. Nanti pada tahun ke-25-nya ada sinode Kuskupan Bandung. Ini adalah kita diminta oleh Kuskupan Bandung untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan selama 5 tahun ini, apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan,
dan apa yang akan bersama-sama Keuskupan Bandung bersinodalitas berjalan bersama 5 tahun ke depan. Jadi Bapak Uskup akan memberikan arahan 5 tahun ke depan apa yang mau bersama kita lakukan. Proses musyawarah pastoral sudah dilakukan di lingkungan-lingkungan. Semua lingkungan sudah mengirimkan apa yang harus dibahas. Luar biasa, ada banyak sekali dokumennya. Kalau membaca satu demi satu pasti mata belekan, yakin saya. Ada curhat, ada macam-macam lah dari lingkungan-lingkungan itu. Salah satu yang masih saya ingat adalah Dewan Pastoral Paroki DPPH, saya, Pak Oki, para ketua bidang itu pilih kasih katanya. Nggak tahu lingkungan mana, saya nggak ingat lingkungannya. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Para pastor diharapkan lebih banyak mengunjungi keluarga. Itu harapan dari umat yang muncul dari pertemuan-pertemuan lingkungan. Tapi secara umum, paroki lingkungan menganggap bahwa apa yang sudah dilakukan di Paroki Laurentius baik, walaupun masih juga ada hal-hal yang harus ditingkatkan. Nah, dari apa yang dimasukkan oleh Ibu Bapak di lingkungan, terus kemudian dimasukkan ke Keuskupan memberikan feedback kepada kita, memberikan apa hasil-hasil yang sudah ada, diberikan kembali kepada kita, lalu ada tim kecil, anggaplah semacam panitia puspas paroki, melihat itu semua, menyarikannya, dan kemudian pekan Senin yang lalu, para ketua bidang diundang untuk menyarikan kembali. Jadi ada prosesnya, sudah 2 minggu lalu, minggu kemarin, dan hari ini musyawarah pastoral paroki berkaitan dengan Dewan Pastoral Paroki Pleno atau Dewan Pastoral Paroki Pleno berkaitan dengan musyawarah pastoral akan dilakukan. Kita diminta untuk kembali menyarikan apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan yang harus ditingkatkan oleh Keuskupan Bandung dalam 5 tahun ke depan. Hasil dari pertemuan kita akan dibawa dalam pertemuan dekanat pada Kamis terakhir bulan ini. Jadi Dewan Dekanat Bandung Barat akan mengadakan puspas juga hari Kamis pekan terakhir di dalam bulan di Paroki Lembang. Hari Senin sebelumnya, dan berdasarkan buku pedoman, setiap setengah tahun harus ada rapat Dewan Pastoral Paroki Pleno seperti yang kita lakukan. Anggap kita sudah melakukan rapat Dewan Pastoral Paroki Pleno. Hari Kamis terakhir akan ada rapat Dewan Pastoral Paroki inti untuk membahas, untuk mengevaluasi program-program yang sudah kita lakukan bersama dan apa yang akan kita lakukan setengah tahun ke depan. Maka Ibu Bapak, Saudara-saudari, selamat bermusyawarah pastoral. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor untuk sambutannya. Dan sebentar kita akan mengundang Pak Oki Nursalim untuk menjelaskan tata cara dari musyawarah pada malam ini. Kepada Pak Oki, kami persilakan. Baik, terima kasih Oscar. Kepada yang terhormat Pastor Hendra, Pastor Muhammad, Pastor Riki, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selamat malam. Pada hari ini kita akan membahas tentang musyawarah pastoral Paroki Santo Laurentius. Saya ingin bertanya dari sekian banyak teman-teman sekalian, siapa yang sudah pernah mengikuti muspas beberapa tahun yang lalu atau di kepengurusan DPP sebelumnya? Pak Jack, siapa lagi? Bu Ana? Sinode, ada yang sudah pernah? Sinode pernah Pak Jack? Belum ya? Jadi oke ya, memang masih sedikit ya. Jadi akan saya jelaskan tentang muspas. Tujuan dari muspas, kita umat Katolik Paroki Santo Laurentius bersama-sama mengevaluasi tentang dinamika kehidupan gereja berdasarkan implementasi 37 kebijakan Sinode 2015 dan fokus pastoral yang telah berjalan 10 tahun. Kita diharapkan juga dapat merumuskan kembali strategi pastoral dan implementasi 37 kebijakan itu yang lebih relevan dengan situasi zaman sekarang. Ya, karena ini sudah 10 tahun yang lalu,
sepertinya bentar lagi akan lebih kita akhirkan kembali. Proses musyawarah pastoral ini saya laporkan karena Paroki Santo Laurentius sudah mengadakan. Yang pertama kita diminta membentuk tim muspas paroki, yaitu ada PIC-nya, terus ada tim data, terus tadi yang mengadakan pertemuan lingkungan ya di masing-masing lingkungan, ada fasilitator. Kami mengucapkan terima kasih. 2 pertemuan lingkungan kita dapat dijalankan secara 100% ya. Terus juga ada tim perumus, tadi sudah disebutkan oleh Pastor Hendra, tim perumus dari pihak DPPH. Tugasnya kami menangkap inspirasi dari hasil kuesioner online, terus juga menangkap inspirasi dan hasil sharing dari hasil 2 kali pertemuan lingkungan yang sudah diadakan oleh para ketua lingkungan bersama umatnya. Selanjutnya pada malam hari ini finalnya kita akan menentukan 5 hal yang menjadi keunggulan dan 5 hal yang menjadi keprihatinan yang perlu mendapat perhatian dari Paroki Santo Laurentius maupun Keuskupan Bandung. Musyawarah tingkat basis umat paroki, lingkungan dan komunitas juga sudah dilaksanakan. Tadi sudah disebutkan, kami pengurus DPH juga sudah melaksanakan pertemuan. Sama seperti umat di lingkungan, sama seperti umat di Paroki Santo Laurentius yang ditawarkan untuk mengisi kuesioner online. Kami juga berkumpul mengisi tentang review 30 kebijakan hasil sinode di level DPH. Terus juga umat lingkungan sudah mengadakan 2 kali ya, benar ya, hasil pertemuan lingkungan. Itu juga merupakan jawaban atas pertanyaan refleksi dan evaluasi yang sudah disediakan. Selanjutnya kami juga mengadakan lagi 2 kali pertemuan guna mengevaluasi inspirasi dan hasil temuan dari pertemuan lingkungan. Nah, di sini tadi disebutkan memang sudah banyak suara inspirasi maupun komentar. Dalam pertemuan pertama, hasil bahan pertemuan lingkungan, kami merumuskan dari begitu banyak ratusan suara, komentar, inspirasi, ya, memakan waktu lumayan cukup lama. Akhirnya kami mensortir atau merumuskan 10 keunggulan dan 10 keprihatinan dari hasil 2 bahan pertemuan lingkungan. Dalam pertemuan kedua yang diadakan beberapa minggu kemarin, kami berkumpul kembali dari 10 keprihatinan dan 10 keunggulan. Kami rumuskan kembali menjadi 7 keunggulan dan 7 keprihatinan. Memang tidak mudah bagi kami terus terang untuk memilih dari begitu banyak suara, aspirasi, inspirasi, komentar menjadi 7 ya, dari ratusan kami harus bisa mendapatkan 7 karena memang aturan dari tim muspas keuskupan tiap paroki diwajibkan hanya memberikan 5 keunggulan dan 5 keprihatinan ya, tapi jangan takut ya, sisa suara, aspirasi dan komentar dari umat yang tidak masuk dalam proses muspas pada malam hari ini akan tetap kami perhatikan, akan tetap kami catat sebagai bahan evaluasi rencana kerja DPP selanjutnya. Ya, jadi datanya tetap masih ada di kami. Selanjutnya tentang hasil pengisian kuesioner evaluasi 37 kebijakan ya, evaluasi 30 kebijakan berdasarkan kuesioner online ya, sudah diberikan juga kepada kami ya. Terus juga hasil 2 kali pertemuan lingkungan juga sudah diberikan data mentahnya kepada kami. Oleh sebab itu kita akan mempersiapkan diri untuk memutuskan pada malam hari ini 5 keunggulan dan 5 keprihatinan. Sayangnya dari hasil survei online hanya 113 umat yang mengisi, berbanding terbalik dengan hasil pertemuan 2 kali pertemuan lingkungan itu 100% ya. Oleh sebab itu dengan data yang masuk 113 orang ya, tidak bisa menjadikan patokan karena populasinya sangat jauh dengan populasi umat di Paroki Santo Laurentius yang sekitar 6.000 ya. Tapi
datanya, data dari responden harus kami tampilkan ya sebagai acuan Bapak Ibu sekalian supaya tahu kekuatan kita dari hasil kuesioner online. Kekuatan Paroki Santo Laurentius artinya tingkat kepentingan tinggi, tingkat kepuasan tinggi. Itu ada di kebijakan nomor 1. Gereja menjadi tempat yang menarik, nyaman, dan membuka kesempatan bagi kaum muda-mudi untuk terlibat dalam berbagai bidang kegiatan pastoralnya. Kekuatan kedua kita dari kebijakan 2, gereja memberi perhatian terhadap pembinaan kaum muda melalui kaderisasi yang sistematik dan berkesinambungan. Kekuatan ketiga kita ada di kebijakan 3, keluarga Katolik dapat menghidupi nilai-nilai Kristiani dalam keluarganya dengan saling setia, saling mengampuni satu sama lain, serta menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sesama anggota keluarganya. Kekuatan keempat kita ada di kebijakan 9, menghidupkan komunitas basis dalam hidup gereja. Kekuatan kelima kita ada di kebijakan 12, imam dapat memberikan prioritas waktu dan karya-karyanya kepada umat. Selanjutnya, kekuatan kita selanjutnya ada di kebijakan 13, para imam lebih menggali makna sakramen serta mampu mengajarkan kepada umat dengan bahasa yang sederhana. Kebijakan 14, salah satu juga kekuatan kita, para imam dapat mengalami perjumpaan dengan Allah melalui perayaan liturgi dan membantu umat yang hadir dalam perayaan untuk merasakan kehadiran Allah. Dan kebijakan 15, kekuatan kita yang selanjutnya yang terakhir, anak-anak dan orang muda Katolik semakin memahami dan menghayati makna sakramen dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ada 8 kebijakan yang merupakan kekuatan paroki kita dari hasil kuesioner online. Selanjutnya, ini yang menjadi area yang harus kita perbaiki, ya. Ada beberapa kebijakan yang menjadi catatan kami untuk dapat kita perbaiki, ya. Apa yang artinya harus diperbaiki, yaitu tingkat kepentingan kebijakan ini tinggi, tapi tingkat kepuasan umat terhadap pelaksanaannya rendah. Kebijakan 04 memberi fokus perhatian kepada keluarga-keluarga Katolik, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perhatian khusus. Kebijakan 19, semakin banyak umat Katolik usia sekolah memperoleh pendidikan di lembaga pendidikan Katolik. Kebijakan 28, kehadiran gereja Katolik semakin diterima oleh masyarakat setempat. Kebijakan 30, mewujudkan Gereja Keuskupan Bandung melalui Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Karya Pastoral Keuskupan agar dapat bertransformasi menjadi lembaga yang murah hati, terbuka dan adaptif. Dan terakhir, kebijakan 36 yang merupakan area yang harus kita perbaiki, menjaga keutuhan ciptaan dengan menciptakan relasi harmoni dengan alam semesta. Ya, jadi ada 5 kebijakan yang masuk area yang harus kita perbaiki. Selanjutnya, ini kebijakan yang juga kekuatan kita, artinya umat memberikan pendapat, semoga kebijakan ini dapat terus kita pertahankan. Tingkat kepentingannya memang rendah, tapi tingkat kepuasan umat tinggi. Ya, oleh sebab itu kita memang harus berusaha mempertahankannya. Ada kebijakan 6 mengajak keluarga Katolik untuk ikut ambil bagian dalam reksa pastoral gereja di dalam bidang liturgi, kerigma, koinonia dan diakonia. Kebijakan 7, terciptanya relasi antar umat beragama yang harmonis dengan menumbuhkan dialog dan kerjasama tanpa henti sehingga tercipta persaudaraan sejati. Kebijakan 24, terciptanya lembaga dan fasilitas untuk pelayanan bagi yang meninggal dunia.
Kebijakan 26, para petugas liturgi awam memiliki spiritualitas dan kualitas wawasan dan keterampilan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan kebijakan terakhir yang memang harus kita pertahankan, kebijakan 29 tentang Gereja Keuskupan Bandung dapat semakin banyak mengalami perjumpaan dengan Kristus, baik melalui perjumpaan dengan sesama maupun dalam peristiwa yang dialami. Terakhir, tentang kebijakan yang bisa dikatakan merupakan titik lemah, ya, banyak harus kita evaluasi dari paroki kita, ya. Tadi yang kebijakan yang kita bagus ada 8, yang kurang bagusnya juga berdasarkan hasil kuesioner online juga ada 8. Yang pertama, di sini dijelaskan kepentingannya rendah, tingkat kepuasan rendah. Ya, jadi dua-duanya kita mendapat respon yang kurang baik. Kebijakan 5, anggota keluarga Katolik yang kawin campur dapat tetap setia menjalankan keyakinannya dan dapat memberi kesaksian akan nilai kekudusan perkawinan Katolik. Kebijakan 8, tersedianya tenaga-tenaga terampil dan kompeten untuk berdialog dengan agama dan kepercayaan lain. Kebijakan 11, semakin banyak anak muda yang tertarik untuk menjalani hidup sebagai iman biarawat dan biarawati. Kebijakan 16, memperhatikan dan menyapa umat yang berdomisili jauh dari pusat paroki. 17, kualitas dan kuantitas katekis semakin bertumbuh kembang. 20, semakin banyaknya umat Katolik bersama masyarakat setempat berpartisipasi aktif dalam dunia pendidikan. 21, ada beberapa imam atau biarawan-biarawati yang ditugaskan secara khusus untuk pendidikan tanpa dibebani tugas-tugas lain yang sama mengikatnya. Dan terakhir, kebijakan 22, semakin banyak anak muda dan yang berkebutuhan khusus mendapatkan perhatian pendidikan. 8 kebijakan ini sekali lagi merupakan area yang memang harus kita tingkatkan selanjutnya. Setelah mencermati para perumus IPH, ya, kita mencermati banyaknya masukan umat, baik melalui data lampiran tadi maupun dari suara-suara dari lingkungan, ya. Dapat kita perjelas lagi, kita mendengar dan menangkap aspirasi dan inspirasi dari umat Paroki Santo Laurentius. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pastor, hasil dari beberapa kali kita musyawarah di tingkat DPH maupun di tingkat lingkungan, kami menawarkan 7 keunggulan dalam pelayanan pastoral gereja. Ya. Ada 7 keunggulan Paroki Santo Laurentius dalam pelayanan pastoral gereja. Keunggulan pertama yang kami tawarkan, partisipasi aktif kaum muda termasuk di OMK, BIA dan pelayanan liturgi lainnya bertumbuh dengan semangat tinggi. Yang kedua, berbagai macam kegiatan, pelatihan, seminar dan retret aktif dilaksanakan untuk berbagai macam segmen umat. Ya, segmen bisa umur, bisa juga passion. Ya, kami merasa kami sudah melakukannya dengan aktif. Keunggulan ketiga, berbagai macam bentuk pelayanan pastoral bagi keluarga dan pelayanan sakramen terlaksana dengan baik dan memberi dampak positif. Sakramen-sakramen diberikan oleh pastores memberikan dampak dan pelayanan yang baik. Nomor 4, ada kerja bakti dan solidaritas antar umat yang nyata dalam bentuk bantuan ekonomi, misalnya dari PSE, bedah rumah, ASN, dan juga pelayanan kesehatan, ya, Omas, salah satunya. Nomor 5,
Laurentius. Kesadaran ekologis tumbuh aktif dengan berbagai macam kegiatan pelestarian lingkungan. Memang kebetulan tahun 2005 merupakan tahun ekologis, jadi memang impact-nya sangat kuat di kehadiran umat. Ya. Nomor 6, teknologi dan media digital digunakan dengan baik untuk berkomunikasi dan pelayanan umat. Ya, begitu banyak kita lihat medsos paroki, IG maupun broadcast WhatsApp di berbagai macam WhatsApp group mempromosikan tentang cara komunikasi program-program kita. Nomor 7, sekolah minggu dan kelompok kategorial aktif dan berkembang dengan metode yang relevan. Ya, begitu banyak kelompok kategorial di kita juga aktif. Ya, jadi ini 7 keunggulan yang kami tawarkan dalam pertemuan Muspas pada malam hari ini. Sudah difoto sebelum saya lanjut, karena kita setelah ini akan mengadakan diskusi kelompok. Silakan difoto. Oke. Ya, so. Ya, Pastor Norman foto. Oke, siap ya. Nanti fasilitator juga akan ada printout-nya ya, tapi sekitar renungan ini bisa dipelajari ya. Di samping keunggulan, kami juga punya keprihatinan ya. 7 keprihatinan dalam pelayanan pastoral gereja di Paroki Santo Laurentius. Yang pertama, partisipasi umat belum merata, khususnya dari kalangan OMK di lingkungan dan umat dari berbagai macam latar belakang sosial ekonomi. Masih belum banyak umat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Diperlukan adanya regenerasi dan kaderisasi. Ya, memang cukup banyak suara umat, kerinduan kapan OMK bisa hadir dalam pertemuan umat. Ya. Kedua, sosialisasi program-program kegiatan paroki belum maksimal dan belum menjangkau semua umat. Berbeda dengan tadi, ya, yang sekarang mungkin ada umat di lapisan tertentu memang belum tersentuh dengan informasi kegiatan di paroki. Ya, mungkin bukan umat yang ada di WhatsApp group tiap lingkungan, ini masih ada yang merasakan tidak tersampaikan informasinya. Ya. Ketiga, kurangnya kesinambungan program pembinaan dari level dia menuju OMK dan dari level pasangan yang sudah menikah, level keluarga muda, ke level medior hingga ke level keluarga lansia atau senior. Ya, jadi jenjang pembinaannya dirasakan belum berkesinambungan. Keempat, ini juga benar adanya fasilitas gereja khususnya untuk kaum disabilitas belum memadai, sarana ruangan yang lebih untuk berkegiatan yang lebih besar dari Krista belum ada, di tingkat keuskupan tidak ada rumah duka dan krematorium Katolik. Nomor 5, dukungan pastoral bagi pasangan beda agama dan keluarga dengan anak berkebutuhan khusus dirasakan belum optimal. Keenam, materi KKSC belum sepenuhnya sesuai dengan berbagai macam kalangan usia dan yang berkebutuhan khusus KKSC-nya. Dan yang terakhir, etiket atau tata cara dalam beribadah dan disiplin dalam perayaan Ekaristi belum berjalan dengan baik. Maksudnya disiplin, kita sering melihat umat datang telat pada saat misa. 1-2 menit sih nggak apa-apa ya, tapi kalau sudah sampai pemilih ya, terus juga mungkin karena pengaruh cuaca lagi panas, seringkali umat juga berpakaian busana yang kurang pas ya dalam perayaan Ekaristi. Suaranya seperti itu. Silakan difoto dulu 7
keprihatinan Bapak Ibu sudah ya? Oke. Jadi ada 7 keunggulan dan 7 keprihatinan yang kami sampaikan. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Nanti Bro Oscar akan membagi tata cara proses diskusi kelompok saat muspas, namanya musyawarah ya. Jadi kan harus adalah ya diskusi-diskusi supaya kita bisa memutuskan hasil yang mufakat. Fasilitatornya kabir, kami punya 5 kabir akan memimpin 5 kelompok ya. Kabir juga sudah membawa bantuan sekretaris ya, jadi ada notulen yang akan dibuat. Yang pertama, sesi pertama dalam diskusi kelompok, tolong Bapak Ibu para kabir bisa ngobrol singkat tentang pembahasan situasi paroki kita saat ini ya. Tidak ada benar, tidak ada salah ya, silakan aja bicara. Topik pertama, menurut Bapak Ibu sekalian, kondisi lingkungan di sekitar paroki itu seperti apa? Ya, bisa jawab kurang bersih, ada bisa bicara itu kurang kondusif, itu terserah ya. Jadi tidak ada benar, tidak ada salah. Terus isu internal terkini di paroki, menurut Bapak Ibu isu internal terkini di paroki itu apa? Kedua, ketiga, isu eksternal di paroki seperti apa? Dan yang keempat, ini kami perlu jawaban atau komentar karena kami perlu berapa sih tingkat partisipasi umat dalam kegiatan pastoral di paroki kita. Misalnya di bidang liturgi, cukup bagus partisipasi umat, tapi di kerigma, di diakonia, di koinonia, dan di pastoralnya mempunyai jawaban yang berbeda. Ya, ini juga sebagai bahan rumusan kami untuk dibawa kepada muspas berikutnya. Setelah melakukan diskusi singkat, silakan Bapak Ibu memilih. Jadi jangan memilih 5, tapi pilihlah 2 yang akan dicoret. Ya, dari 7 pilihlah 2 yang akan tidak dipilih atau dicoret. Karena kalau milih 5, variabel waktunya terlalu lama, juga nanti perbedaannya juga terlalu jauh. Jadi dari 7 yang ditawarkan keunggulan dan 7 yang ditawarkan dalam keprihatinan, pilihlah 2 yang tidak diambil atau 2 yang dicoret, sehingga yang 5-nya bisa langsung lolos. Ya, jadi sekali lagi kurang lebih ini kisi-kisi yang akan diadakan pada saat diskusi kelompok. Nanti tim data sekretaris akan menghitung mayoritas suara tentang berapa 5 keunggulan, apa 5 keunggulan dan 5 keprihatinan yang menjadi mayoritas suara dari masing-masing kelompok ya. Sehingga pada malam hari ini kita harus bisa memutuskan 5 keunggulan dan 5 keprihatinan. Terakhir ya, nanti Bro Oscar akan membagi kita hadiran berapa ya? Absensi bisa dilihat 90 ya kalau itu bagi. Jadi kita bagi menjadi 5 kelompok sudah pasti ya. Ada 5 ruangan yang disediakan Bapak Ibu ya, untuk balkon 1, untuk kelompok dengan nomor undian 1. Fasilitatornya Bang Sumarti, mana Bang Sumarti, maju ke depan. Ya, fasilitatornya kelompok 1 Bang Sumarti, karena Ibu Pepi berhalangan, ya mewakili kabin liturgi. Untuk kelompok undian 2, ya ruangannya nanti di balkon 2. Ya, balkon 2. Fasilitatornya Saudari Devi, silakan Saudari Devi sebelah sana. Ya. Terus untuk yang stay di Krista, untuk kelompok 3, fasilitatornya Pak Budi Halim sebagai kabin koinonia. Pak Budi silakan diperkenalkan. Jadi yang belum tahu Budi Halim, inilah beliau ya, kabin koinonia. Terus juga untuk kelompok 4, fasilitatornya ya sudah tidak aneh lagi ya, sudah terkenal dalam Buana. Kabin wilayah lingkungan nomor 4
Ruangannya di Agnes, di bawah ya, Agnes. Dan terakhir Kabid Diakonia Ibu Nano Nugroho, ya. Ruangannya di Bosko sebelah toko rohani. Ya. Kita harapkan waktu diskusi tidak lebih dari 45 menit. Ya, setelah diskusi masing-masing kabin akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, dan bila mana ada hasil draw akan diputuskan oleh tim perumus di level DPK ya. Kita putuskan, jadi supaya tidak ada diskusi-diskusi lagi. Jelas ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau jelas saya serahkan kepada Bro Oscar untuk menentukan kelompok. Mungkin pastor yang mau menambahkan. Dan sebelum kita bagi, sekretarisnya juga ada ya? Boleh sekretarisnya juga bergabung dengan ketua bidang masing-masing. Sekretarisnya boleh dipanggil. Ibu sekretaris juga. Ditarik dulu yang para sekretaris ditarik dulu. Sudah ya, sekretaris sudah. Oke, kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Karena itu kita akan mulai berhitung 1 sampai 5 dari pojok belakang itu boleh. 1, 2, Bapak, 3, 4 ini 5 ya. Kelompok 5 berarti. Oke, already 1, lalu ini 2, selanjutnya Pak 3, 4, 5, 1 berarti 1, Ibu 2, Bu Janita 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, kita sampai 2, pakai 2, 3, 4, oh 5 ya, 4, 5, 1, Butari, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ikut 5, 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 5. Ibu 1, Yanis 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 ya. Oke. 4, 5, 1. Masuk enggak? Oke. Sudah dibagi 5. Ada yang belum masuk? Tadi 5 berarti 1. Oh, berapa belum ya? Oke. 1 berarti ibu 1, 2, Toto. Tadi lagi 3. Toto itu ya 3. Sekretaris ya? 3 kalau di siswa kelompok 3, 4, 5 tadi. Oke, sudah ya, sudah dapat semua 1 sampai 5. Dan tadi diingatkan lagi, di balkon 1 di atas, balkon 2 di sayap kiri, ini Krista, Agus paling bawah dan Bosko. Waktunya 45 menit, waktunya 45 menit. Dan nanti yang akan memimpin adalah para ketua bidang. Oke, silakan berkumpul. Kita tugasnya hanya menuliskan untuk bulan dari 10 ini memang saya baca sama dia suaranya tidak sama. Bentar, ibu-ibu sekretaris. Baru Fisik yang lebih suasana. Suasana
situ di luar itu juga kayak ada sepatu, ada pakai sapu. Ini umatnya yang nyampah. Iya. Umat yang nyampah buang barang di sini. Sering ditemuin memang. Kalau bicara parkir, jadi kita Malam sore gitu ya. Warnanya juga bagus emang. Tidak pas trafo itu di GPC sama di ya Pak itu sangat berbahaya. Trafo kadang masih tinggi di stasiun. Saya sebenarnya sangat berbahaya. Tolong. Oke. Jadi mungkin itu nanti bisa kita bangun area baru ya. Nah itu nanti ada Bu, ada di bagian ada yang pakai cara berpendek kalau di Cirebon waktu itu ada saya nggak boleh. Ini semua listnya kita akan voting saja satu orang per orang. Kira-kira pilih dibanding keunggulan. Teman-teman sudah punya semua listnya? Sudah punya. Cuma dua kebanyakan tuh kedatangan banyak kucing liar. Jadi kalau itu tablet yang buat komisi kucing, oh ada. Dia harus berkali-kali. Berkali-kali. Ya udah cobain nanti. Sebelum saya nggak sebelum. Tikus mah lebih tega gitu. Iya, kucing lebih tega ya. Itu yang kalau yang Kan nanti 11-12 CSI yang kena kucing. Resepnya. Wah, udah eksternal. Yang tadi ya pemilih dibatasi, bukannya mungkin tadi pemilih suaranya bukan dibatasi tapi pastur ya, bisa pastur gitu kan ya. bukan soal bangsa, bukan masalah di masalah terus komedinya. Ini kurang kasih suaranya supaya jadi ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Dan tadi sudah selesai bermusyawarah, sudah selesai berdiskusi, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Karena kita akan masuk ke sesi berikutnya, sesi pemaparan. Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk kembali dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana diskusi hari ini? Panas? Seru? Kalau yang mengasihkan, kalau yang kasih tepuk tangan diskusi malam ini. Kelihatannya Bapak Ibu sedikit lelah, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri dulu boleh. Sambil menunggu masih berdiskusi, kita bangkit berdiri dulu. Kita sama-sama menghadap ke sebelah kiri. Menghadap ke sebelah kiri. Dipegang punggung teman di sebelahnya. Dipijit-pijit dulu. Kasihan. Dulu. Kasihan, udah capek diskusi. Sudah puas? Kemudian kita tepuk sebelah fokus ini tepuk-tepuk. Oh, ini bagus banget ya. Nah, sedikit dikit tambah asik. Langsung gampang. Oke. Kalau sudah hilang akhirnya boleh duduk kembali. Luar biasa ya. 45 menit kita sudah berdiskusi. Cukup 45 menit. Cukup 45 menit. Cukup ya. Dan sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan dari masing-masing bidang. Saya undang semua bidang untuk berkumpul di sini.
bidang 4, bidang 1, bidang 2, bidang 3, dan bidang 5, bidang lingkungan dan wilayah. Bidang lainnya, Pak Berta, oke silakan. Bung Semiri, Pak Budi. Baik, tadi sesuai dengan urutan bidang 4 ini, Badan Budi. Bidang 4 itu. Oke, baik, oke. Oh, dia. Saya orang bidang yang bagian mulai selesai duluan akan membuka ke duluan. Silakan Badan Budi. Ya, selamat malam Pak Sel, selamat malam semuanya. Tadi kita sudah membahas dengan sangat pelik sekali. Coba Pak, pelik. Rumit. Nah, jadi kita membahas tadi sebenarnya ada yang lebih suruhnya di awal adalah sekilas tentang kondisi lingkungan sekitar paroki, yaitu isu internal ini di paroki sama isu eksternal terkini di paroki, dan itu ternyata semua mulut bunyi. Itu yang ada yang mengurus tentang isu internal terkini di paroki. Salah satunya mereka mengatakan bahwa kekurangan tempat parkir, nggak tahu siapa yang dicolek. Lalu yang utama yang sekarang lagi isu yang paling hangat dan paling menjengkelkan, katanya banyak kucing Pak. Banyak kucing yang jadi kalau datang kalau berkeliaran, tapi karena mungkin ada beberapa dari umat di sini yang suka bawa anak kucing, jadi membuat si kucing-kucing itu datang ke sini, dan itu terutama kalau mamanya dari di ruangan Agustinus gitu-gitu tuh untuk anak-anak dia yang mau melaksanakan kegiatan pada hari Minggu, si kakak-kakak biayanya harus bersih-bersih dulu karena bau, karena banyak peninggalan bersejarah itu dari para kucing-kucing, jadi itu tolong dihilangkan. Dan untuk umat-umat juga diharapkan untuk jangan bawa makanan kucing ke sini gitu ya. Kalau mau di gereja itu kan tempatnya berdoa dan memelihara kucing. Itu lalu kalau yang eksternalnya yang saya juga nggak ngerti gimana cara mengatasinya, itu banyak bunyi-bunyian atau berisik dari luar jalan. Tapi kayak telolet gitu tuh loh. Nah itu mungkin ada usulan buat rambu-rambu yang mungkin bisa bekerja sama dengan perhubungan atau perjalanan ya untuk meminta rambu di perapatan itu ada lampu kuning nyala terus nyala mati dan di situ ditulis bahwa ada gereja atau apa gitu. Jadi berarti mereka aware, terutama si supir-supir pelawet itu, bahwa di situ bakal ada gereja. Mungkin mereka adalah supir-supir bus dari luar kota, jadinya mereka nggak tahu kalau di situ ada gereja. Jadi pihak bidang umum mungkin bisa bekerja sama dengan daerah Asia untuk meminta rambu-rambu seperti itu. Terus waktu kemarin katanya waktu Bible Camp itu ibu-ibunya pada masak di dapur sana, lalu dia acak-acak sama si kucing-kucing itu, jadi udah dimasak udah segala macam, jadi kesel. Siapa yang kesel tadi? Ibu Ellen, udah tahu kan pasti siapa yang kesel? Iya pasti yang kesel gitu ya. Ya itu yang sekilas untuk internal eksternal. Lalu kita masuk ke keunggulan. Yang pilih sama kita. Yang tadi ini kita memilih yang dicoret untuk keunggulan adalah nomor 3 dan nomor 5. Nama, untung saya dulu ada meja. Nomor 3, berbagai macam bentuk
pelayanan pastoral bagi keluarga dan pelayanan sakramen terlaksana dengan baik dan memberi dampak positif. Itu bukan keunggulan, itu memang udah gitu Mas Nur. Langsung bilang sudah. Jadi itu sudah selayaknya dan sepantasnya. Jadi nggak usah dibilang unggul itu. Jadi segala sesuatu itu sudah sesuai dengan pakem-pakemnya dan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu dianggap kurang menjadi keunggulan. Lalu nomor 5, kami dari kelompok 4 menyatakan bahwa kesadaran ekologis tumbuh aktif dengan berbagai macam kegiatan pelestarian lingkungan. Belum aktif sih, tapi sudah mulai jalan. Jadi bukannya sudah oke, sudah memang sekarang seksi lingkungan hidup itu sudah mengembangkan bagaimana cara merawat bumi, itu bidang saya ya. Jadi saya hafal. Itu lingkungan kita semua sudah mengajak umat, tapi ini kita baru start. Jadi bukan udah jadi keunggulan. Misalnya kalau kita udah keunggulan, si tempat sampah nggak usah ditulis organik, ini non organik, ini dan semua orang juga masuknya yang semua organik masuknya plastik. Jadi belum semua merata bahwa belum sadar bahwa itu tuh untuk organik, ini tuh untuk ini. Jadi belum sadar aja bahwa bumi itu harus dirawat. Jadi itu bukan keunggulan menurut kami dari kelompok 4. Salah. Pada jangan pinter. Kita kelompok 5. Itu keunggulan yang dicoret. Lalu yang perhatian yang dicoret adalah nomor 2 dan nomor 3. Ya jangan sama. Keprihatinan nomor 2, sosialisasi program-program kegiatan paroki belum maksimal dan belum menjangkau semua umat. Dan tadi di kami itu ada 4 ketua lingkungan, semua pada teriak langsung enak aja. Jadi mereka tuh sudah menyebarkan semua semua di broadcast bahwa mereka itu sudah melaksanakan tugasnya, bahwa setiap kali ada kegiatan di paroki mereka akan langsung menyampaikan kepada umatnya di semua WAG yang mereka punya. Jadi salah satunya ini ketua lingkungan semua pada protes. Jadi mereka bilang dia sudah bekerja dengan baik, sudah menyebarkan program-program yang ada di paroki. Jadi nggak terima kalau belum maksimal. Boleh dicek dulu, Bapak udah belum? Bapak belum kayaknya. Bapak saya jadi ini belum ya. Waktu itu saya pernah bikin acara, Bapak kasih tahu ayo. Yang lain udah, Bapak belum ayo. Cuma Bapak doang yang belum ya. Jadi tidak mewakili paroki Santa Lorenzo. Cuma wilayah saya jadi yang belum. Dari kampus dulu. Emosi gua, soalnya bikin acara, Bapak nggak ngasih tahu ke umatnya. Jadi aja nggak ada umatnya itu, sampai cari-cari, padahal bukan ketua wilayah. Dari kampus dulu. Emosi banget saya. Nomor 3, kurangnya kesinambungan program pembinaan dari BIA hingga OMK dan dari pasangan yang sudah menikah, keluarga muda, mediator hingga lansia. Itu bukan keprihatinan, itu adalah keunggulan buat paroki Laurentius. Karena kembali lagi Ibu Ellen mengarah bahwa pembinaan dari dia sampai dia itu punya program yang di Laurentius itu pembinaan dia, Bill, dan itu tuh sangat berkesinambungan dan dikenal oleh seluruh orang di luar paroki. Jadi kalau yang nulis ini tuh kira-kiranya gitu loh, masa ya orang lain bilang bahwa dia, Bill dan sebagainya dari paroki Laurentius itu adalah juara banget dibandingkan dengan paroki yang lain. Tapi memang paroki kita menyatakan bahwa dia, Bill dan itu tuh belum nyambung. Kasihan Bu Ellen dan teman-teman ya, mereka sudah bekerja dengan baik tapi tidak diwaro. Lalu dari OMK ke mediator, dari keluarga muda, mediator lansia. Sekarang medior. Soalnya sedikit aku untung ya maksudnya nggak ngantuk.
Itu. Nah, sekarang itu para Galatius justru sedang heboh-hebohnya PHS. Ya, PHS kan aktif banget gitu. Dibilangin kurang aktif, kurang kesinambungan kayaknya enggak gitu. Karena dari pasangan muda, Medion sampai PHS gitu. Jadi tadi yang PHS juga langsung protes bahwa nggak gitu, pasti kesinambungan dengan baik. Jadinya itu yang dicoret gitu. Oh, satu lagi, ini mah sponsor dari OMK, dari yang internal. Jadi mungkin juga di sini banyak orang-orang yang dari sekolah situ. Itu tuh si supir tuh suka ngerokok, betul sekali, suka ngerokok di daerah ruang Cornelius, dan untuk ngerokok dibuang ke sana. Yang dimarahin adalah OMK. Saya nggak tahu siapa yang marahin ya, tapi OMK merasa terzolimi bahwa mereka yang dituduh bahwa mereka adalah perokok dan buang untuk sembarangan. Padahal bukan saya tante, kata Robert. Robert yang bilang, ya kan? Ya kan? Jadi terzolimi katanya gitu. Jadi mohon buat ibu-ibu yang di sini, bapak-bapak yang punya anak dan atau punya supir yang ada sekolah di sini, tolong kasih tahu bahwa daerah sini adalah bebas rokok. Ting-ting, siapa yang suka ngerokok masih? Ada lagi kucing-kucing hidung di tempat. Ya, pokoknya buanglah untuk rokok pada tempatnya. Jadi supaya OMK tidak dizolimi. Terima kasih dari bidang. Terima kasih Bu Nanu. Ada beberapa poin yang bisa kita catat, tapi tadi ya kita kesimpulannya. Sekarang ke kelompok 4 yang tadi berdiskusi di ruang atas, Pak Bernan. Oke, silakan Pak Bernan. Dari internal, eksternal, dan kemudian beberapa poin. Terima kasih, selamat malam Pak Stu, selamat malam semua. Untuk kelompok 4 tadi sudah berdiskusi karena ruangannya enak di bawah. Terus kita juga ada audio visual, jadi kita nyaman di sana dan hasilnya juga luar biasa baik. Saya tanya nih, kelompok 4 bagaimana? Setuju nggak? Sabar ini kayak kampanye. Mana kok belum ditampilin Pak Jahat? Oh, pasis. Untuk kondisi lingkungan sekitar paroki kurang lebih sama dengan kelompok 5. Satu, masalah kondisinya. Kemudian pengaturan parkir kurang lebih. Kemudian ada juga tambahan seperti ruang pesta ini. Lampu sorot ini untuk apa sebetulnya? Karena kalau kita ada di sini terlalu silau. Tapi itu semua bisa didiskusikan. Ini mungkin kan. Terus kemudian jadwal antar misa ini berhubungan dengan parkir dan juga mungkin maaf untuk homili kadang-kadang sepertinya ada usulan nanti jadi tolong dibuat 5 menit, 10 menit atau enggak selesai gitu. Jadi si pastor bisa tahu oh sudah selesai hobinya. Jadi timekeeper, jadi langsung di kesimpulan akhir. Amin. Ya oke, tadi mobil pastor di batasan mic juga harus diperbaiki. Mungkin mic mah tergantung dari bukan ada yang saya berdiri saya kanan tidak terdengar kurang baik karena apa ada misalnya kalau dibesarkan nanti duit
gitu. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Kemudian kebersihan, kemudian minta WC juga yang berbanyak karena ibu-ibu kalau setelah bisa seperti itu antrinya banyak. Seperti itu. Ini lampu kristal udah, terus ini satu lagi ada permintaan disediakan wadah khusus untuk inovasi. Karena ada dari kita yang mencontoh dari gereja ini mereka menyiapkan, jadi botol plastik dimasukkan ke rangkaiannya itu. Tapi ada plus minusnya, bisa aja jadi tempat sampah gitu ya. Jadi mesti ada yang melihat. Oke, kemudian itu secara umumnya eksternalnya itu, nah ini mungkin ada pedagang nih kita di depan itu. Pedagang itu kadang-kadang dia namanya juga pedagang agresif gitu. Jadi mendatangi umat sampai ke jalan pintu keluar masuk. Terus juga yang berdagang kalau bisa diusahakan ya mungkin 3 meter dari pintu masuk kita. Jadi keluar masuk mobil juga nyaman. Terus juga parkir mobil jangan terlalu dekat dengan pintu. Ya, kemudian sama seperti usul dari kelompok 5 membuat spanduk di jalan kalau tiap hari minggu kita ada misian. Ya seperti kata kelompok 5 itu kalau misalnya ada orang dari bus-bus besar dari luar kota jadi tahu bahwa kita itu lagi bisa gitu. Seperti itu. Ya, secara umum hampir sama lah dengan kelompok 5. Kemudian untuk tingkat partisipasi umat dalam kegiatan pastoral ini, informasi bidang hubungan kegiatan pastoral itu sangat baik karena kalau kita lihat tiap hari sore itu mobil penuh. Saya juga kadang-kadang hebat ini apa ya? Jadi penuh, jadi kira-kira partisipasi umat itu memang baik. Walaupun mungkin ada yang pakai lagi mungkin, tapi secara umum itu baik, sudah baik. Kita masuk ke 7 keunggulan menjadi 5. Jadi yang kita buang itu nomor 3. Ya, 7 keunggulan yang kita coret itu nomor 3. Ya, keunggulan nomor 3 dulu, jangan dan ya sabar. Oke, dan sabar. Mengapa kita mencoret keunggulan nomor 3 berbagai macam bentuk pelayanan pastoral bagi keluarga dan pelayanan sakramen pelaksanaan dengan baik dan memberi dampak positif. Karena kita melihat di poin keprihatinan itu ada nomor 5. Dukungan pastoral bagi pasangan beda agama dan keluarga dengan kebutuhan khusus juga optimal. Jadi di sebelah sisi kita prihatin, tapi di sebelah sisi kita unggul. Jadi kita mencoret yang nomor 3. Kemudian satu lagi yang keunggulan yang kita coret adalah nomor 5. Kesadaran ekologis tumbuh aktif dengan berbagai macam kegiatan pelestarian lingkungan. Mengapa kita coret? Walaupun kita tuh dari uskupan terus ekologis, perkembangan lingkungan, ekologis, tapi prakteknya yang tidak dulu. Sedangkan penjabarannya, wacananya semua bagus, tapi prakteknya itu yang kelompok 4 merasakan kurang. Gitu. Kemudian kita masuk ke prihatinan. Dari 7 keprihatinan kita mencoret nomor 6.
materi katekese belum sepenuhnya sesuai bagi berbagai kalangan, usia, dan kebutuhan khusus. Sebenarnya ini sudah berjalan dengan baik. Misal masa Advent, BKSN, bulan kitab suci, kita kan sekarang sudah dikasih untuk keluarga, untuk yang dewasa, untuk anak-anak, untuk OMK gitu kan sekarang ada. Betul ya Ibu Yanita? Seperti itu. Ya betul kan? Ya jadi itu bukannya keprihatinan kita. Kemudian nomor 7. Untung aja udah lewat. Kalau masih Pastor, masih ada kesimpulan apa? Saya sudah masuk di akhir. 7 keprihatinan yang saya buat adalah nomor 7. Etiket dalam beribadah dan disiplin dalam perayaan Ekaristi belum berjalan dengan baik. Kebetulan saya masih jadi aktif yang berpakaian kurang bahan, yang kelebihan bahan, ada yang tangannya mungkin dia kepanasan, tangannya nggak ada, mungkin juga dia pakai rok mini untuk nanti sih oke aja, sungguh. Tapi itu kalau diperhatikan itu bukan orang paroki, mungkin aja itu tamu. Jadi dari Jakarta kan mereka biasanya tank top, panah ini gitu ya. Jadi ya oke lah. Kalau yang masalah disiplin dalam perayaan Ekaristi itu juga saya pikir mungkin kebanyakan orang tua. Jadi untuk kita sih ya ada lah gitu, ada, bukan nggak ada, tapi secara keseluruhan para umat paroki Laurentius sudah baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya ke balkon 1 Sis Devi dari Turki. Balkon 1 Sis Devi. 1 sorry 2 dong. Oke. Balkon 2. Dari kelompok 2 ya. Dari kelompok 2 terkait selamat malam Pastor, selamat malam semuanya ya. Dari kelompok 2 terkait isu internal yang sedang terjadi di paroki itu mirip-mirip ya. Masalah parkir yang menyebabkan kemacetan di Jalan Sukajadi di seluruh jam misa. Selain itu toilet, kebersihan toilet yang masih kurang, dinilai masih kurang, termasuk tempat toiletnya gitu yang memang harus ditambah dan diperbaiki gitu ya. Selain itu mungkin bisa ditambahkan sign-sign kayak jagalah kebersihan atau apa gitu, karena memang toiletnya apalagi setelah misa itu sangat kotor dan bau gitu. Yang ketiga adalah kebutuhan lampu. Lampu di gereja itu dinilai kurang terang kok buat misa sore atau malam, sehingga menyulitkan tim fotografi untuk foto. Jadi kalau malam memang terlihat kurang terang. Tidak masalah kalau di pagi atau siang, tapi di sore atau malam itu merupakan tantangan tersendiri buat tim fotografer. Seperti itu kondisi internalnya. Kalau eksternal memang tidak ada suara dari kelompok 2, tidak ada yang perlu disampaikan. Kita masuk ke keunggulan. Keunggulan yang dipilih untuk dicoret dari kelompok 2 adalah nomor 3. Berbagai macam bentuk pelayanan pastoral bagi keluarga dan pelayanan sakramen terlaksana dengan baik dan memberi dampak positif. Karena sudah dinilai bahwa ini adalah kewajiban dari paroki melaksanakan pelayanan pastoral dan pelayanan sakramen, sehingga ini bukan lagi dianggap sebagai keunggulan. Yang kedua, nomor 7, sekolah minggu dan kelompok kategorial aktif dan berkembang dengan metode yang relevan. Dengan catatan nomor 7 ini sebenarnya bisa digabungkan ke nomor 1.
partisipasi aktif kaum muda OMK biar pelayanan liturgi bertumbuh dengan semangat tinggi. Karena dinilai memang betul partisipasi OMK, Bina Iman Anak dan pelayanan liturgi ini sedang bagus-bagusnya, dan di nomor 7 juga sebenarnya sama ya, sekolah minggu itu sedang aktif-aktifnya dan berkembang, sehingga disarankan digabungkan ke opsi nomor 1 dari keunggulan itu. Dari keprihatinan yang dicoret nomor 2, sosialisasi program-program kegiatan paroki belum maksimal dan belum menjangkau seluruh umat. Ini sama seperti Bunda Nut ya, ketua lingkungan langsung protes gitu ya. Sudah disampaikan, tapi pilihan setiap masing-masing dari umat untuk peduli dan membaca WA grupnya masing-masing, sehingga ini dinilai bukan keprihatinan tapi kembali ke umat masing-masing. Yang kedua dicoret adalah nomor 7, etiket dalam beribadah dan disiplin dalam perayaan Ekaristi belum berjalan dengan baik. Ini dinilai menjadi tanggung jawab pribadi, walaupun paroki tetap harus menghimbau bagaimana cara berpakaian yang baik, kita misa jam berapa aja, memang itu harus tetap disampaikan, tetap diumumkan di videotron mungkin. Tapi kembali lagi ini bukan keprihatinan karena akan kembali ke masing-masing umat. Seharusnya umat yang datang ke gereja tahu kewajibannya, datang ke gereja jam berapa, harus berbusana seperti apa. Tambahan satu lagi tentang aplikasi Santo Laurentius. Sebaiknya aplikasi itu dihidupkan kembali, diupdate dengan kegiatan-kegiatan yang ada di paroki, termasuk informasi-informasi dan katekese singkat di aplikasi itu. Dan ada fitur hubungi kami yang mungkin bisa tersambung dengan WA sekretariat, sehingga pertanyaan apapun yang dibutuhkan dari umat bisa langsung ditangani. Seperti itu. Terima kasih. Dari kelompok 2 sudah seperti itu. Selanjutnya di Blok Krista, kelompok Pak Budi. Silakan Pak. Ya, selamat malam Pastor, selamat malam Bapak Ibu semua. Dari kelompok 3 di Blok Krista ini ada beberapa diskusi yang menyangkut dengan lingkungan gereja, paroki, kemudian internal, eksternal, ini digabung jadi satu. Yang pertama adalah infrastruktur gereja. Jadi mengenai parkir, mungkin semua sudah menemukan, dan ada beberapa inputan. Parkir ini kadang-kadang selain tempatnya mungkin kurang, tapi juga pada waktu keluar juga ada masalah, yaitu misalnya mereka yang ada di parkir bagian depan itu tidak cepat-cepat kembali, sehingga menghalangi mobil bagian belakang untuk keluar. Nah ini mungkin perlu satpam ini harus diberikan informasi lagi bahwa mereka harus bilang bahwa kalau ada orang depan harus cepat kembali. Dan ini ada pengamatan belum tentu benar ya, jadi belum tentu valid semua, bahwa yang biasanya terlambat dan pasti ada di bagian depan, jadi ya, itu adalah keluarga muda yang membawa anaknya untuk ikut biar. Ya, jadi sementara misa sudah selesai, dianya belum selesai. Ini bukan mengkritik kalian, bukan. Jadi mereka ini justru memperlambat. Jadi datang terlambat, keluarnya juga paling lambat. Jadi menghalangi. Mungkin minta dibantu ke dia, mungkin dibutuhkan juga bahwa secepatnya harus keluar, gitu, karena menghalangi mobil yang masuk. Sekalian dengan dia ada inputan lagi, Sis Ellen, masalah pakaian tadi, pakaian di gereja dan sebagainya. Nah, ada pengamatan lagi dari ibu-ibu dia, ya, kebetulan di saya ada ibu-ibu dia juga. Katanya yang sering pakai baju yang kurang bahan, kemudian tadi bahkan pakai celana cuma setengah, masuk celana pendek gitu ya. Itu adalah ibu-ibu muda dari dia. Alasannya mereka tidak ikut ke gereja, tidak masuk ke gereja, tidak apa-apa dong mestinya ya. Tetapi kan mereka mengantar anaknya ke gereja. Jadi mungkin boleh diumumkan Sis Ellen bahwa walaupun tidak ikut misa, tapi ya pakaiannya juga ya bagaimana yang baik ya. Karena disangkanya mereka itu adalah yang ikut ke gereja juga, padahal mereka cuma ngantar jemput anak-anak di biar. Begitu ya, ibu biar ya tadi, ibu yang
sering ya. Oke, kemudian WC juga katanya kurang sedap baunya. Jadi tadi ada input dari ibu-ibu juga. Sebenarnya mungkin ibu-ibu tadi ada yang membantu di sini juga, tapi ternyata alat-alatnya juga kotor. Jadi kalau satu kotor untuk menyapu hal-hal yang kotor, ya tetap kotor gitu. Jadi peralatannya pun tidak bersih. Nah itu inputannya. Kemudian drop diusulkan ada diberikan pada saat di tempat-tempat drop off itu ada atapnya. Karena kan kita sekarang sudah mengalami hujan sepanjang tahun ya. Nah jadi drop off-nya itu kalau bisa boleh bikin seperti pada waktu Natal dan Paskah. Kemudian ada juga tadi menyangkut pakaian masih itu adalah selama ini mungkin tamu betulnya dari panggilan bilang tamu, tapi juga banyak orang kita yang sebenarnya mereka nggak baca pengumuman, nggak lihat tata cara berpakaian yang baik. Jadi mungkin diusulkan kepada bagian pengumuman itu untuk mengumumkan, jangan pastur, tapi yang biasa mengumumkan di paling akhir ya bagian pengumuman untuk mengumumkan mengenai tata cara berpakaian yang baik. Juga disertai pengumuman sekarang ini banyak yang sakit bahwa mereka yang sakit itu harus pakai masker ya, usulan supaya kita satu gereja nggak ketularan. Itu menyangkut infrastruktur gereja. Yang kedua mengenai OMK, tadi ada usulan dari OMK bahwa memang OMK ini kurang aktif di lingkungan, mungkin ada benarnya, dan mereka mengusulkan bahwa OMK lingkungan itu ketemu juga dengan sesama OMK di lingkungan. Jadi mengusulkan katanya pertemuan lingkungan tante-tante om-om. Nah ini adalah pertemuan lingkungan para OMK. Ya tadi ada usulan seperti itu. Kemudian eksternal gereja tadi ada pertanyaan bahwa sekarang ada di lingkungan tertentu kalau latihan kur itu agak berisik, maksudnya ya kencang gitu ya, mengganggu, mungkin dianggap mengganggu lingkungan sekitar atau tetangga yang mungkin non Katolik. Jadi mereka merasa bahwa ini kok berisik ya. Nah itu katanya kalau kejadian seperti itu tuh harus bagaimana sebagai ketua lingkungan dan harus dilaporkan kemana. Saya kira itu pasti ada panglimanya dari bagian lingkungan dan wilayah itu ada Pembenak ya, harus lapor ke Pembenak. Kemudian, nah ini agak sensitif mengenai pastor. Katanya boleh sekali-sekali ada rotasi di pastor. Nah. Supaya ada suasana baru, kayaknya kalau dia patroli atau dan sebagainya, tanpa menyebut nama pastor. Kemudian khotbah itu tadi sama seperti usulan dari mana itu, kalau bisa khotbah itu dikasih tahu oleh tatib di belakang itu timekeeper bahwa sesudah ini ada acara lagi, gitu kan? Kayak seperti minggu lalu ya, masalah itu ada bisa anak-anak juga ya, jadi berebut masuk dan sebagainya, sedangkan yang lain masih ada foto-foto, masih ada apa, jadi agak sedikit menimbulkan nggak kekacauan siapa sedikit ya rame-rame itu. Kemudian partisipasi umat rata-rata tadi kita bicara sudah baik, ada PSI bikin acara, ada siapa bikin acara, itu rata-rata banyak kehadiran dari umat. Kemudian 7 keunggulan dalam pelayanan gereja yang kita buang itu adalah nomor 3 dan nomor 5. Nomor 3 tadi seperti alasan dari Ibu Nanut, memang nomor 3 ini sudah kewajiban gereja untuk melaksanakan unggulan. Ini unggulnya paling utama gitu ya. Jadi tidak perlu dituliskan lagi sebagai keunggulan. Kedua, kesadaran ekologis, ya ini memang berkali-kali kan terus dikemukakan oleh uskupan dan sebagainya, memang sampai sekarang masih terus berjalan. Sementara yang 5 yang lain dianggap sudah baik dan unggul. 7 penihatinan dalam pelayanan pastoral gereja, yang pertama adalah nomor 2 yang kita buang dan nomor 6. Ya karena
kalau prihatin kan prihatin banget itu artinya nggak ada sama sekali. Kalau ini nomor 2 dan nomor 6 harusnya juga sudah ada. Dan yang lain memang tadi nomor 1 sudah dibicarakan PMK di lingkungan, kemudian kesinambungan tadi jangan dipilih ini ya sudah berjalan baik, dan jadi kita pilihnya nomor 2 dan nomor 6. Itu saja dari kelompok ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Mr. Suhariswi. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Mas Bor, selamat malam Koki. Dari kelompok 1 ngebahas tentang sebelum ini memilih tentang keunggulan dan keprihatinan, kita bahas tentang kondisi isu internal dan eksternal. Ada beberapa yang kita satuin ya semuanya. Yang pertama itu kondisi posisi gereja kita persis di samping jalan raya. Jadi walaupun sudah dipasang tembok seperti itu, tetap bising ketika Ekaristi tetap masuk ya. Kondisinya masih tetap aja berisik. Kemudian karena kegiatan di paroki kita banyak sekali, jadi kesadaran teman-teman yang melakukan kegiatan itu untuk membersihkan setelah kegiatan itu kurang gitu. Jadi merapikan barang-barang tidak rapi, jadi seperti barang-barang rosokan sapu tidak diletak di tempatnya seperti itu. Mungkin awareness-nya berpikiran bahwa mindset-nya bahwa nanti ada petugas yang membersihkan, mungkin seperti itu. Itu isu yang timbul. Kemudian selanjutnya benar area parkir kita sangat sangat minim. Ketika ada misa raya itu sangat crowded sekali. Kemudian mungkin dirasain juga sebelum misa, bahkan setelah saat misa itu banyak umat yang tidak memfokuskan hatinya kepada Ekaristi, tapi malah main HP, memvideo ekornya yang sedang bernyanyi dan segala macam. Mungkin anaknya sedang tugas di video ini dan segala macam. Jadi mengganggu umat-umat yang di sekitarnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait di lingkungan. Yang dirasain di lingkungan itu adalah partisipasi lansia yang lebih tinggi daripada keluarga muda dan orang muda. Itu sangat-sangat dirasain gitu. Kemudian kebanyakan yang hadir dalam pertemuan lingkungan itu adalah lansia dalam katekesi dan pertemuan lingkungan. Mungkin bahasan yang dilakukan di dalamnya itu boring, jadi tidak menarik untuk pasangan muda, tidak menarik untuk OMK. Ada juga mengatakan bahwa pembicaraannya itu saja kayak ekologi lagi, jadi kayak merasa pembahasannya tidak menarik. Kemudian kegiatan paroki kita sudah baik, sangat-sangat baik, karena baiknya itu dan sangat banyaknya itu sehingga overlap. Jadi orang-orang bingung mau memilih kegiatan apa, dan menjadi permasalahan barunya adalah saling berebutan tempat. Jadi kalau udah berebut, padahal sebenarnya tempat itu dibutuhin sama kegiatan yang fokusnya sebenarnya tempat itu lebih baik untuk kegiatan itu, jadi bentrok gitu. Jadi berebutan tempat. Kemudian yang lain, komunikasi dengan pihak sekitar non Katolik itu masih kurang. Jadi dialog antar umat beragamanya masih minim. Kemudian tidak adanya sapaan keagamaan. Jadi itu contohnya adalah paroki kita jarang memberikan spanduk di depan gereja terkait sapaan terhadap teman-teman kita yang di sebelah, terkait perayaan-perayaan hari raya kayak Idul Fitri, hari perayaan Hindu dan segala macam seperti itu. Kemudian masuk ke bagian eliminasi keunggulan, itu kita memilih mengeliminasi poin 3 dan 5. Sama sebenarnya seperti Tante Nanur gitu ya. Jadi sebenarnya topik-topik ini sebenarnya sudah dibahas di 4 kelompok sebelumnya, jadi alasannya sebenarnya sama aja. Poin 3 kenapa kita eliminasi, karena merasa bahwa itu sebenarnya udah tanggung jawab utama di paroki, melakukan pelayanan itu, gitu, udah tanggung jawab paroki. Kemudian poin 5 kenapa kita mengeliminasi, karena tentang ekologi itu kita merasa bahwa pelaksanaannya bagus oleh penanggung jawab, cuman sayangnya adalah umatnya itu awareness-nya belum ada awareness sangat-sangat minim. Jadi ketika tong sampah itu sudah dibikin kategorinya anorganik, organik, tetap aja organik dimasukin anorganik dan segala macam. Dan pada akhirnya, dan yang menjadi keprihatinan kita adalah umat itu melihat ketika ada drop sampah di situ, semuanya di drop
disatuin lagi gitu. Padahal udah dipilah-pilah di tong sampahnya, disatuin lagi di situ. Jadi ketika drop sampah itu petugasnya itu memilah lagi sendiri, padahal sebenarnya udah dipilah di tong sampahnya. Jadi kayak merasa ngapain saya menggunakan tong sampah dengan kategori ini dengan ini, padahal nanti di dropnya digabung lagi gitu sama mereka. Itu yang mereka rasakan di kelompok 1. Kemudian mengeliminasi 2 dari 7 keprihatinan, ini kita mengeliminasi poin 2 dan poin 3. Poin 2 itu tentang sosialisasi. Ini balik lagi tadi yang saya katakan bahwa paroki kita sudah banyak kegiatan, ya. Semua kegiatannya itu diumumkan dalam WA group dan segala macam. Jadi rasanya sosialisasi kegiatan sosial itu rasanya udah menjadi tidak prihatin karena kegiatan kita banyak, sosialisasi kita banyak, dan kita rasain informasinya itu kita dapat dalam WA group yang ada. Gitu. Kemudian poin 3 tentang kurangnya kesinambungan program pembinaan dari dia dan OMK. Ini rasanya tidak menjadi prihatin karena baik lagi sama seperti yang dikatakan Tante Nanut bahwa lagi bangkit-bangkitnya nih OMK, program-program dia juga menarik banyak dan juga dirasain ketika COVID dulu itu program dia itu dirasain di luar paroki, bahkan mereka senang dengan kegiatan dia. Justru kelompok ini mengatakan bahwa ini menjadi keprihatinannya keuskupan, bukan menjadi keprihatinannya paroki. Justru ini menjadi salah satu keunggulan paroki kita. Kita dinilai oleh paroki-paroki lain yang menjadi prihatinnya itu adalah di keuskupannya sendiri. Bir-birnya itu tidak membangun, tidak berkembang, tapi di paroki kita itu termasuk yang berkembang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita berikan kepada fasilitator kita dari hasil diskusi yang didapatkan, setidaknya kita ada beberapa poin yang bisa kita eliminasi. Untuk di sisi yang positif, poin 3 sama 5 fix untuk dieliminasi. Sedangkan untuk poin perlu menjadi perhatian atau keprihatinan kita, baru satu poin kok yang berhasil dieliminasi, yaitu di poin nomor 2. Nanti berarti tugas dari BPH untuk menggodok di poin 3, 6, dan 7. Tadi dari hasil diskusi juga kita bisa simpulkan yang paling menjadi perhatian dari paroki kita ini adalah masalah parkiran, kemudian kebersihan WC dan juga jumlah WC pada saat misa sangat kurang dirasakan. Kemudian juga jadi perhatian itu adalah durasi misa. Tadi bisa kita catat juga ada beberapa poin yang mengatakan kalau bisa homilinya lebih dikondisikan lagi. Kemudian tadi juga ada masukan mengenai polusi suara pada saat misa. Kemudian ada yang tentang lampu di kristal maupun di tempat di gereja. Kemudian juga diusulkan pertemuan dengan para OMK. Ada beberapa poin yang bisa dicatat, nanti kita bisa diskusikan lagi. Dan dari Muspas pada malam ini, setidaknya untuk ukuran yang sudah selesai, tinggal untuk 5 poin keprihatinan mungkin bisa digodok lebih lanjut oleh BPH. Kita ada yang mau ditanggapi, oke? Atau Pastor Hendra, silakan. Oke, Pastor ini baru satu tahun di sini. Bagaimana dengan Pastor Maman? Ada yang mau ditanggapi? Oke, nanti dibahas di DPH nya Pastor Maman. Oke. Sebagai penutup dan segala dengan hati bagi Pastor Hendra untuk doa penutup dan persidangan. Ibu Bapak, terima kasih untuk kehadiran pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk masukan yang disampaikan. Tadi ada keprihatinan internal dan eksternal. Salah satu keprihatinannya sudah disebutkan tadi mengenai pastor rotasi katanya. Dan dari rotasi juga Pastor Riki akan segera dirotasi dalam waktu dekat kalau itu. Dalam 2 bulan ke depan mungkin sudah tidak melihat lagi di Bandung. Mungkin udah rotasi pertama itu. Bukan berarti harapannya. Yang pasti apa yang disampaikan tadi akan dibicarakan lagi di rapat DPPH, akan dibicarakan, akan disampaikan juga kepada para pastor, sehingga para pastor pun tahu apa yang menjadi keprihatinan
kondisi baik di internal maupun di eksternalnya seperti apa. Lalu hal-hal tadi, keunggulan dan kelemahan yang sudah kita putuskan juga, bagian kelemahan keprihatinan masih digodok lagi, akan dibawa ke rapat musyawarah pastoral tingkat dekanat. Jadi sama-sama lagi akan melihat bersama 5 paroki di dekanat Bandung Barat, dan kemudian kita pun akan memilah kembali, memutuskan kembali mana yang dianggap oleh dekanat Bandung Barat menjadi keunggulan dan menjadi keprihatinan. Dan pada saatnya nanti dari dekanat 5 lagi akan dibawa ke musyawarah pastoral tingkat keuskupan. Entah seperti apa mereka akan menggodoknya. Dan dari beberapa dari kita pun akan diundang hadir dalam musyawarah pastoral keuskupan yang sudah ditentukan tanggalnya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi yang luar biasa, mulai dari tingkat lingkungan, dipaksa-paksa untuk bertemu, pasti udah menyiapkan pertemuan untuk bulan pastoral dan bulan liturgi kan ya, harus buat jadwal lagi, dan pokoknya mereka pusing sambil main-main nggak apa-apa lah. Tapi pada akhirnya kita sudah menyelesaikan sesuatu yang bisa membantu Keuskupan Bandung untuk semakin lebih maju dan berkembang. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur kepada Mulia Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami di dalam rapat Dewan Pastoral Paroki Pleno membahas musyawarah pastoral. Kami telah berbicara, kami telah berdiskusi Tuhan. Kami juga telah menyumbangkan ide-ide yang baik demi kemajuan Paroki Santo Laurentius, demikian juga bagi kemajuan Keuskupan Bandung. Mohon rahmat dan berkat Tuhan, agar apapun yang kami lakukan, pelayanan yang kami lakukan, menghasilkan buah melimpah bagi orang-orang, bagi umat yang kami layani, dan paroki kami dapat semakin terus berkembang menjadi berkat bagi orang Katolik, demikian juga bagi orang-orang non-Katolik yang bisa kami jangkau. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon penjagaan dan perlindungan Tuhan sehingga kami sampai di rumah kami dengan selamat, tidak kekurangan apapun juga. Dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya.